Ini yang sedang viral. Pertanyaan yang sedang viral. Apa pertanyaannya? Tentang polemik atau gunjang-ganjing nasab Habib. Ini pertanyaannya tentang gunjang-ganjing nasab Habib. Penanya menyampaikan, apakah Habib yang ada itu benar-benar keturunan Nabi atau pendusta? Ini pertanyaan yang sensitif sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan semacam ini tentang nasab Habib, apakah benar itu keturunan Nabi atau itu pendusta? Sebaiknya kita tidak ikut-ikutan masuk dalam pusaran konflik atau pusaran perdebatan yang sedang terjadi. Karena kultur kita itu tidak mengenal Habib. Kultur kita tidak mengenal nasab-nasab semacam itu. Sehingga ketika kita masuk ke pusaran itu, maka nambahi beban pikiran kita. Sehingga kita, kalau Bapak Ibu atau saudara ada yang menjadi pengamat sosial media, cukup nyimak saja. Tidak usah ikut-ikutan terjun dalam area pusaran konflik apakah Habib itu keturunan Nabi atau Habib itu pendusta yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jangan malah jadi kompor. Warga Muhammadiyah tidak perlu jadi kompor di situ, malah ngompor-ngompori. Oh itu pendusta itu penyebar kurofat itu dan seterusnya. Tidak perlu pula kemudian ngompor-ngompori ke yang lainnya. Wah itu benar keturunan Nabi itu. Tidak boleh untuk disia-siakan begitu saja. Maka sikap kita apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak perlu berkata tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak tahu apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau mereka adalah kumpulan para pendusta. Kita tidak tahu, sehingga kita tidak perlu masuk dalam pusaran konflik rumah tangga orang lain. Nanti tambah ruwet, tambah runyam karena kita tidak memahami itu. Dan yang dicatat kita dalam hal soal nasab itu, kemuliaan itu tidak diukur dengan nasab. Jadi kemuliaan tidak diukur dengan nasab. Ada pepatah Arab atau kata bijak berbahasa Arab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu diukur dengan adab, budi pekerti, bukan dengan keturunan. Maka keturunan siapapun kalau tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, itu tidak dapat mendatangkan kemuliaan. Maka meskipun kita ini orang kampung, wong gunung, tapi kalau punya adab, punya sopan santun, punya budi pekerti, itulah kemuliaan. Maka Al-Quran menyebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan keturunan siapa. Jadi yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan keturunan siapa. Bahkan ketakwaan tidak bisa diwarisi dari orang yang bertakwa. Maka ada kaidah menyebutkan kurang lebih seperti ini, al-intisabu la yantafi'u bihi. Nasab itu tidak bisa membawa manfaat bidunil imani wat tauhid, tanpa adanya iman dan tauhid. Jadi jalur keturunan itu tidak bisa membawa manfaat kalau kita tidak beriman dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada siapa? Putra Nabi Nuh yang tenggelam, Kan'an. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak membawa manfaat pada dirinya. Tetapi kalau bertauhid, meskipun ayahnya seorang pemahat berhala, maka itu bermanfaat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka disinilah yang bermanfaat itu adalah keimanan dan ketauhidan. Apalagi nanti di akhirat, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Apabila sangkakala sudah ditiup, maka tidak ada manfaat nasab jalur keturunan di antara mereka. Jadi jalur keturunan nanti pada hari kiamat tidak bisa dibanggakan. Yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan juga anak-anaknya. Jadi nanti di akhirat itu
Orang lari dari saudaranya, dari bapaknya, dari anaknya, dari orang-orang. Kenapa? Semua memikirkan dirinya sendiri. Maka tidak patut kita berbangga dengan nasab atau berbangga dengan jalur keturunan, kecuali kalau itu dengan tauhid dan keimanan. Dan memang kalau salah satu sesuai dengan penanya tadi, apakah itu dusta atau tidak, sebenarnya kita tidak perlu masuk ke pusaran tersebut, tetapi ada ciri-ciri keturunan Nabi. Apa ciri-cirinya? Salah satunya tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Maka satu saat ketika cucu Nabi hendak mengambil kurma yang jatuh pada saat itu, maka Nabi melarang cucunya itu dengan mengatakan kih-kih agar tidak dimakan. Kenapa? Karena beliau khawatir itu bagian dari kurma sedekah. Karena Nabi, keluarganya, keturunannya tidak boleh makan kurma sedekah, tidak boleh makan zakat. Maka kalau kemudian mengaku keturunan Nabi tapi hobi cari sedekah, hobi cari zakat, nah itu perlu dipertanyakan. Karena salah satu cirinya apa? Ya, salah satu cirinya adalah tidak makan sedekah atau tidak makan zakat. Dan ingat, kita tidak perlu ikut larut dalam pusaran perdebatan apakah Habib itu cucu Nabi atau bukan. Yang jelas kalau mereka orang yang berilmu, silahkan diambil ilmunya. Tapi kalau mereka menebarkan khurafat, cerita-cerita dongeng, tidak usah didengerin, karena itu mengotori akidah. Intinya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Wallahu alam bishawab.